Selamat datang kembali di channel Fan Bola. Timnas Indonesia U23 mendapat 3 kabar buruk jelang pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, jelang menghadapi Timnas Irak U23. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Irak U23, akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 malam, waktu Indonesia Barat. Pada babak semifinal, Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 2-0 dari Uzbekistan U23. Sementara Timnas Irak U23 ditaklukkan oleh Timnas Jepang U23 dengan skor serupa. Pada pertandingan ini, skuad Garuda Muda berpeluang lolos otomatis ke Olimpiade 2024 Paris jika mampu mengalahkan Timnas Irak U23. Namun, target untuk bisa tampil di Olimpiade tidak akan mudah karena tim asuhan Shin Tae-yong ini mendapat 3 kabar buruk sekaligus. Berikut 3 kabar buruk yang menimpa Timnas Indonesia U23 jelang pertemuan menghadapi Timnas Irak U23. Jangan kemana-mana, tetap di channel Fan Bola. Sebelum kita masuk pada pembahasan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya kawan, agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel 1. Absennya Rizky Ridho. Rizky Ridho dipastikan absen pada pertandingan melawan Timnas Irak U23, karena mendapat kartu merah saat menghadapi Uzbekistan U23, di babak semifinal. Bek Persija Jakarta ini mendapat kartu merah setelah dianggap melakukan pelanggaran kepada penyerang Uzbekistan, yakni Jasurbek Jaloliddinov. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rizky Ridho merupakan salah satu pilar penting di jantung pertahanan Timnas Indonesia U23. Selain bakal kehilangan bek tangguh, Indonesia pun dipastikan tak akan diperkuat sosok kepemimpinan Rizky Ridho. Sebagai informasi, bek berusia 22 tahun ini merupakan kapten Timnas Indonesia U23 sejak fase grup Piala Asia U23 2024 dimulai. 2. Sivakon Peudom kembali jadi asisten VAR. Wasit asal Thailand, yaitu Sivakon Peudom resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Irak U23. Sivakon Peudom sebelumnya sempat membuat supporter Indonesia kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil. Pada laga perdana Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 menghadapi Timnas Qatar, Sivakon Peudom dinilai melakukan kesalahan fatal. Dia memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah Qatar saat bertugas sebagai wasit VAR. Bukan hanya itu, Indonesia juga merasa dirugikan karena Ivar Jenner dikartu merah oleh wasit utama Nasrullah Kabirov setelah mengecek VAR. Begitupun dengan kartu merah Ramadan Sananta, setelah wasit kembali mengecek VAR. Terbaru, Sivakon Peudom pun membuat beberapa keputusan kontroversial saat Timnas Indonesia U23 dikalahkan oleh Timnas Uzbekistan U23. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Dalam laga tersebut, ada momen krusial yang melibatkan Sivakon Peudom sebagai wasit VAR. Beberapa di antaranya adalah penalti ataupun tendangan bebas yang batal diberikan untuk Timnas Indonesia U23, setelah Witan Sulaiman dilanggar oleh pemain Timnas Uzbekistan U23. Serta gol Muhammad Ferrari dianulir yang dianulir. Pasalnya pada saat Ramadan Sananta dianggap offside, kaki belakang Sananta sejajar dengan tangan bek Uzbekistan, serta garis lapangan VAR yang tidak ditampilkan. 3. Runtuhnya rekor kemenangan 100% di Stadion bin Khalifa. Stadion Abdullah bin Khalifa selalu menjadi tempat yang istimewa bagi Timnas Indonesia, sebelum dikalahkan oleh Timnas Uzbekistan. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 mencatatkan 100% kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Menang 1-0 melawan Timnas Australia U23, lalu kembali menang 4-1 saat melawan Timnas Yordania, dan berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23, dengan skor 11-10 melalui babak adu tendangan penalti.
Akan tetapi, rekor 100% kemenangan di stadion itu runtuh, ketika Uzbekistan mengalahkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pada pertandingan kontra timnas Irak U23 nanti, Indonesia tentu harus berjuang keras untuk bisa meraih hasil maksimal, agar lolos ke Olimpiade otomatis ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video dari Channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.